Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat datang di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro saat ini adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Universitas Diponegoro dalam pengembangan sebagai universitas riset, maka seluruh departemen ataupun program studi didorong untuk melakukan berbagai kerjasama riset. Oleh karena itu, Departemen Teknik Kimia mencoba untuk melakukan berbagai kerjasama dalam bidang riset dengan berbagai institusi. Salah satu kerjasama yang sudah dirintis oleh Departemen Teknik Kimia adalah dengan PT Pertamina. Seperti yang telah di belakang ini, salah satunya adalah salah satu kerjasama antara Departemen Teknik Kimia dengan PT Pertamina. Kemudian saat ini, Departemen Teknik Kimia juga mendapatkan kerjasama riset dengan PT Pertamina melalui sebuah kegiatan, yaitu pengolahan selat oil dengan proses gasifikasi atau pirolisis menjadi bahan bakar gas ataupun bahan bakar cair. Departemen Teknik Kimia mempunyai berbagai alat untuk mengolah selat oil menjadi bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Salah satunya adalah dengan menggunakan GCMS, scanning elektron mikroskop, maupun peralatan-peralatan lain untuk menganalisa hasil gas maupun hasil produk cairannya. Di samping itu, pada proses proses ini akan diperoleh limbah padatan yang dapat diolah menjadi bahan untuk pembuatan batako. Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro selain kerjasama dengan PT Pertamina mengenai pengolahan oil selat, juga sudah melakukan beberapa kali kerjasama, diantaranya adalah pengolahan produce water di EPCU, kemudian kerjasama dengan RU 4 Cilacap, RU Refinery Unit yang di Sorong, RU 6 Balongan, dan yang baru saja kami selesaikan adalah kerjasama kami dengan Job Pertamina Medco Tomori. Dalam hal kerjasama ini kami memang banyak bekerja di bidang-bidang yang terkait dengan lingkungan, karena kami basic untuk lingkungannya didukung oleh fasilitas dan tenaga-tenaga kerja yang memadai. Oil slat atau limbah lumpur berminyak terbentuk pada saat crude oil atau minyak mentah disimpan di dalam tangki-tangki penyimpanan di unit-unit refinery. Pada saat penyimpanan ini, fraksi-fraksi beratnya berupa padatan-padatan akan mengendap di bagian dasar tangki, sehingga tangki tersebut pada saat-saat tertentu harus dibersihkan, sehingga pada saat pembersihan ini akan dihasilkan limbah padatan berupa oil slat. Karena oil slat ini kandungan logam beratnya yang berbahaya itu cukup tinggi, maka dikategorikan sebagai limbah berbahaya dan beracun atau B3, sehingga perlu pengolahan khusus, tidak bisa dibuang atau ditimbun begitu saja. Kami, Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro, melalui kerjasama dengan PT Pertamina, melakukan penelitian bagaimana mengolah oil slat ini menjadi bahan yang lebih bermanfaat sekaligus mengurangi limbah yang terbuang semaksimal mungkin. Salah satu cara
untuk pengolahan oil slat ini adalah dengan proses gasifikasi. Proses gasifikasi oil slat memakai prinsip dasar thermal cracking, di mana oil slat ini dipanasi hingga suhu 500 sampai 600 derajat Celcius tanpa adanya oksigen. Dengan demikian akan terjadi pemecahan atau pemutusan rantai panjang hidrokarbon yang merupakan komponen utama di dalam oil slat, menjadi rantai-rantai hidrokarbon yang lebih pendek. Departemen Teknik Kimia dengan didukung oleh bengkel peralatan yang bisa membuat berbagai macam peralatan penelitian, maka kami bisa membuat peralatan untuk treatment oil slat ini. Di antaranya adalah reaktor, kemudian pendingin, shell and tube, 2 buah, dengan berbagai macam pemipaan pendukungnya. Oil slat kami treatment dalam penelitian ini memakai prinsip proses batch, karena kita baru ingin mengetahui bagaimana pengaruh daripada treatment ini terhadap hasil, baik gas, cairan maupun sisa padatan yang akan dihasilkan. Proses batch memang lebih rumit, ya, karena semuanya diatur dengan secara manual, membuka, menutup, mengisikan oil slat ke dalam reaktor, semuanya dilakukan secara hati-hati dan harus kedap, sehingga gas yang dihasilkan yang komponen utamanya hidrokarbon itu tidak bocor yang akan membahayakan lingkungan lab. Pengaturan pendingin dilakukan secara kontinu menggunakan air pendingin yang dilarikan ke 2 buah kondensor shell and tube. Kami juga menggunakan gas inert nitrogen yang fungsinya adalah untuk mendorong gas-gas hidrokarbon hasil thermal crackingnya ini keluar dan menuju ke sistem pendingin. Pengaturan suhu dilakukan secara otomatis dengan pemanas heater listrik. Pengaturan suhu diatur sedemikian rupa sehingga akan tercapai kondisi ideal, yaitu sekitar 600 derajat Celcius. Suhu menginjak 300 derajat Celcius akan mulai terbentuk gas yang akan keluar dari bagian atas, dan ini untuk keamanan kami bakar pakai sistem flaring. Gas hidrokarbon juga kami manfaatkan sebagai bukti bahwa nilai kalorinya cukup tinggi. Kami manfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas, dan kami coba untuk memanasi air hingga mendidih. Cairan padat, cairan hidrokarbon kami tampung dari bagian bawah kondensor, kemudian kami coba untuk melakukan pemurnian, pemisahan dari air, kemudian pemurnian menggunakan adsorben. Adsorben yang kami gunakan ada 2 macam, yaitu tanah diatome dan silika gel. Tujuan dari pemurnian ini kami ingin membuktikan bahwa cairan hidrokarbon ini setelah pemurnian bisa digunakan untuk bahan bakar genset diesel. Genset diesel kami coba menggunakan bahan bakar ini dan bisa berjalan dengan lancar menghasilkan listrik. Genset yang kami gunakan berkapasitas 5000 watt. Padatan sisa hasil thermal cracking yang volumenya jauh berkurang bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini kami coba untuk membuat batako dengan dicampur dengan semen dan pasir.
dengan tersedianya peralatan lab maupun peralatan untuk analisa, maka Departemen Teknik Kimia sangat siap untuk bekerja sama dengan PT Pertamina maupun institusi yang lain dalam pengembangan riset sampai ke arah sebuah riset ini dapat diaplikasikan ke dalam sebuah industri. Seperti halnya pada pengolahan selat oil menjadi bahan bakar gas ataupun bahan bakar cair ini, Departemen Teknik Kimia sangat-sangat bisa dan sangat-sangat yakin bahwa hasil yang didapatkan pada penelitian ini bisa untuk diaplikasikan dalam skala industri.